Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Yulis dalam pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa nomor soal yang sudah Miss berikan dengan materi getaran dan gelombang. Kalian perhatikan baik-baik ya penjelasan kali ini. Soal yang pertama. Nah, di sini kalian diberikan suatu gambar dengan gambar ayunan dengan label CBA. Nah, kalian bisa perhatikan ya pada gambar ayunan. Kemudian kalian disuruh menentukan banyaknya getaran yang dibutuhkan bandul ini untuk bergerak sepanjang lintasan. Yang pertama kita hitung ya dari CBA BCB. Anak-anak, seperti yang kalian tahu, setiap bandul ini bergerak satu kali berayun ke satu titik, maka dia akan dianggap seperempat getaran. Nah ya, jadi pada saat bandul bergerak dari CBABCB, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang pertama ini adalah 5 N ya, kalian disuruh menghitung N. Kalian disuruh menghitung N, banyaknya getaran, jadi N sama dengan 5 kali lompat ya. 1, 2, 3, 4, 5 dikali seperempat getaran. 5 per 4 atau 1 per 4 atau 1,25 getaran. Mudah ya. Kemudian selanjutnya kalian disuruh menghitung berapa getaran dari A, B, C ke B ya. Kita hitung sama-sama ya. N sama dengan 1, 2, 3. 3 dikali seperempat. 3 per 4 ya. Dirubah ke desimal boleh ya. 0,75 getaran. Oke, selanjutnya dari A, B, C, B, A, B, C, B. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N sama dengan 7 kali seperempat. 7 per 4 ya. Kita ubah ke pecahan campuran. 1, 3 per 4 atau 1,75 getaran. Mudah sekali ya. Masih di nomor yang sama di pertanyaan yang B ya. Jika waktu yang dibutuhkan bandul tersebut untuk melakukan 5 getaran dalam waktu 20 detik, kalian disuruh menghitung berapa periode dan frekuensi yang ada di dalam bandul ya. Kita tulis ya. Jika N-nya sama dengan 5, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk 5 getaran ini adalah 20 second. Kalian disuruh menghitung berapa periodenya, kemudian disuruh menghitung juga berapa frekuensinya. Oke anak. Oke, kita akan jawab ya. Seperti yang kita tahu anak-anak ya, rumus periode adalah T per N ya, T kecil ya. Kita akan hitung, T kecil adalah 20 second. Kemudian N-nya adalah 5. Nah, jadi periodenya adalah 4 second. Nah, mudah ya. Kemudian untuk mencari frekuensi ya, frekuensi rumusnya adalah 1 per T ya, 1 per 4 atau 0,25 Hz. Mudah ya. Oke, untuk nomor selanjutnya ya, di soal kalian sudah bisa lihat gambarnya. Di situ adalah gelombang ya. Kemudian kalian disuruh menentukan berapa amplitudenya, kemudian berapa getaran, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk dapat bergerak total di sepanjang lintasan gelombang ini, kemudian periodenya berapa, selanjutnya frekuensi, lambda, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang.
Nah, nanti pada saat di soal, kalian bisa menulis pertanyaannya, apa yang ditanya cukup dengan lambang-lambang ini aja ya. Jadi tidak perlu ditulis amplitudo, kemudian jumlah gelombang, tidak usah ya. Kita sepakat kita gunakan lambang atau notasi. Oke, kita akan bahas sama-sama ya. Mulai dari amplitudo ya. Nah, amplitudo adalah ketinggian gelombang anak-anak. Jadi tinggi bukit dari gelombang tersebut. Nah, kita lihat ya bukit di sini lembah 20 meter ya ini. Sebentar, Miss lihat gambarnya 20 cm. Oke, amplitudonya adalah 20 cm. Kemudian perhatikan, satu gelombang itu sama dengan satu bukit dan satu lembah ya. Satu bukit, satu lembah. Berarti dianggap satu ya. Kita akan hitung ya. 1 dan ini adalah seperempatnya. Berarti 1/4 gelombang. Paham ya? Kalau ini aja ya. Dari sini sampai sini aja berarti 1. Karena ini bukitnya separuh, nggak nyampe full. Kalau bukit full 1,5 ya. Kalau separuh bukit 1/4. Jadi 1/4 gelombang. Kemudian waktu total yang dibutuhkan. Nah, anak-anak kalian bisa perhatikan di soal ya. Ini adalah T waktu second ya. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan ini cukup dengan melihat gambar anak-anak ya. Oke. Satu gelombang itu adalah satu lembah, satu bukit ya. Berarti di sini ya, satu bukit, satu lembah. Berarti satu gelombangnya 2 ya. Ya, 2 ya. Berarti kalau 1/4 gelombang adalah totalnya adalah 2,5 second. Ya, setuju ya? Kemudian pertanyaan selanjutnya. Berapakah periode? Ya, kita akan hitung ya. Periode adalah T ya. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang ya atau satu getaran ya. Kita akan hitung ya. 1. Nah, kalian bisa lihat ya, satu bukit, satu lembah ini berhentinya di angka 2 second ya. Berarti T-nya adalah 2 second. Pertanyaan selanjutnya ya. Kalian disuruh mencari frekuensi. Ingat ya, frekuensi dengan periode kalau dikalikan sama dengan 1. Berarti kalau disuruh nyari frekuensi adalah 1/T atau 1/2 atau 0,5 Hz. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalian disuruh mencari panjang gelombang atau lambda ya. Lambda ini berlaku untuk satu gelombang saja, Nana. Nah, kalau tadi di soal dikatakan bahwa dari panjang A ke B adalah 30 cm. Kita akan hitung ya. Kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu lompat berapa Nana? Berarti satu lompat ya, ini ke sini adalah 30 dibagi 2, 3, 4, 5. Jadi segini adalah 6 cm. Pertanyaannya adalah satu gelombang ya, berarti satu lembah satu bukit. Kita hitung ya. 1, 6, ditambah lagi 6, 12, tambah lagi 6, 18, tambah lagi 6, 24 cm. Ya, jadi 30 ini adalah untuk 1/4 gelombang. Kalau satu gelombang saja 24. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalian disuruh mencari cepat rambat gelombang ini ya. Oke, kita cari ya. V, cepat rambat gelombang adalah lambda dikali frekuensi ya. Kita hitung ya. Lambdanya kan sudah ketahuan tuh. Tadi 24 kita masukkan. Kemudian frekuensinya adalah 0,5 atau 1/2. Nah, kalian bisa dapatkan cepat rambat gelombang adalah 12
cm per second. Kenapa cm, anak-anak? Karena di sini adalah panjang gelombangnya adalah cm ya, bukan meter. Nah, mudah ya. Kalian bisa pelajari. Pertanyaan selanjutnya ya. What is the frequency of a pendulum that has a period of 8 second? Nah, anak-anak, kalian disuruh mencari frekuensi jika suatu pendulum itu memiliki periode 8 second ya. Jadi data yang kita dapat dari soal adalah periode ya, 8 second. Kalian disuruh nyari frekuensi ya. Mudah sekali soal ini ya. Nah, frekuensi sama dengan 1 per T, 1 per 8 atau 0,125 Hz. Nah, mudah ya. Pertanyaan selanjutnya. A pendulum complete 48 cycles in 12 seconds. What is the frequency and what is the period ya? Oke anak-anak, dari data yang ada kita dapatkan bahwa 48 cycle ini adalah N sama dengan 48 getaran. Artinya cycle tuh boleh diartikan getaran ya dalam fisika ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk 48 cycle ini adalah 12 second. Berarti T kecil ya. T kecilnya adalah 12 second ini. Oke. Kemudian pertanyaannya, kalian disuruh menghitung berapa frekuensi dan berapa periode. Periode. Oke. Paling mudah adalah mencari periode dulu ya anak-anak ya. Oke, periode sama dengan T kecil per N. T kecilnya adalah 12, N-nya 48. Oke, kalau sudah kalian bisa hitung ya. 1 per 4 ya, atau 0,5 second. Selanjutnya kalian disuruh mencari berapa frekuensinya. Oke, frekuensi sama dengan 1 per T ya. 1 dibagi 1 per 4 sama dengan 4 per 1 atau 4 persen. Nah, mudah ya anak-anak ya. Pertanyaan selanjutnya, if 75 waves pass through a certain spot in 1.5 second, what is the period of the wave? What is the frequency? Nah, pertanyaannya adalah jika 75 gelombang melewati suatu titik dalam waktu 1,5 second, kalian disuruh menentukan berapa periodenya dan berapa frekuensinya. Kita tulis datanya dulu ya. Oke. Di soal kita bisa dapat data N ya. Adalah 75 wave ya. Kemudian T kecil ya, bukan periode. Kalau periode itu adalah T besar. 1,5 second. Kemudian ditanya adalah berapa periodenya T besar. Kemudian berapa frekuensinya? Nah, kita akan hitung ya. Seperti yang tadi, rumusnya harus hafal ya. T besar atau periode adalah T kecil per N. T kecilnya adalah 1,5 second per 75. Nah, kalau kamu hitung ya, 0,02 second ya, atau 1/50 boleh ya. Kemudian kalian disuruh menghitung berapa frekuensinya ya. Frekuensi adalah 1 per periode ya, 1/1/50 ya. Paling mudah adalah dijadikan pecahan aja anak ya, tinggal di switch ya pecahannya ya. Oke, didapat 50 Hz. Nah, mudah ya. Pertanyaan selanjutnya ya.
Stasiun radio Suara Surabaya memiliki frekuensi 120 MHz ya. Kita akan hitung ya. Sambil baca soal, kita bisa sambil tulis data yang ada anak-anak ya. Kenapa harus tulis? Supaya kalian tahu ya, bisa membayangkan soal ini apa sih maunya, apa yang pengen dicari, apa yang didapat dari soal datanya ya. Kemudian cepat rambat gelombang bunyi adalah 3/10⁸ meter per second. Nah, kalian disuruh hitung berapa panjang gelombang yang dipancarkan oleh stasiun radio ini. Nah, panjang gelombang apa itu? Lambda ya. Harus ingat ya. Tidak perlu ditulis panjang gelombang, cukup dengan simbol lambda ya. Oke, kita akan hitung ya. Seperti yang kita tahu anak-anak, misalkan buat segitiga ajaib ya. Cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensinya ya. Kalau disuruh mencari lambda berarti V per F. Kita akan hitung ya. 3/10⁸ ya. Kita akan ubah nolnya dari 8 ya. Sama dengan 300 juta. Kenapa Miss tulis begini, nanti dicoret biar gampang ya. 120 tulis dulu. Mega itu 10⁻6 ya. Kalau kilo 10⁻3. Z ya. Kan bisa coret anak-anak. Coret atas bawah ya. Enggak penting-penting dicoret aja. Coret. Nah, 30 bagi 12 2,5 meter. Jadi panjang gelombang yang dipancarkan oleh stasiun radio Suara Surabaya ini adalah 2,5 meter. Mudah ya. Nomor berikutnya, Feby berada di apartemen lantai 10 saat terjadi petir. Saat hujan deras terdengar petir 3 second setelah terjadinya kilatan cahaya dan cepat rambat bunyi 343 meter per second. Tentukan jarak petir dan Feby. Nah, seperti yang kita tahu anak-anak, bahwa kecepatan cahaya itu 3 kali 10⁻8. 3 kali 10⁸ atau 300 juta meter per second. Sedangkan kecepatan bunyi di udara adalah 340 dan sekitarnya ya, di angka K itu ya. Jadi kita dengar petir dulu atau dengar cahaya dulu. Nah, yang pastinya adalah cahaya dulu baru bunyi ya. Dari data didapat bahwa bunyi petir ini terdengar setelah 3 second. Kemudian cepat rambat bunyi, mungkin udaranya agak sedikit lembab atau panas ya, jadi 343 ya, bukan 340. Kemudian kalian disuruh mencari S ya, berapa jarak petir. Anak-anak, bunyi petir ini bukan bunyi pemantulan, jadi bunyi yang langsung ya, ini ada telinga ya, bisa gambar ini ya, ada telinga ya. Ya, jadi bunyi petir ini langsung terdengar, jadi bukan bunyi pantulan, jadi tidak perlu diperduah ya. Kita akan hitung ya. S sama dengan V dikali T ya. S nya adalah, V nya kita masukkan ya, 343 dikali 3. Kalau kalian hitung angkanya adalah 1029 meter. Jadi jarak antara petir dan Feby adalah 1029 meter. Mudah ya. Sebuah ekosonder memancarkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan pesawat yang jatuh di perairan laut. Apabila cepat rambat gelombang bunyi tersebut adalah 1600 meter per second dan bunyi terdengar kembali dalam waktu 3/4 detik, maka kedalaman pesawat jatuh tersebut dari permukaan laut adalah, nah, nomor 9 ini adalah pemanfaatan dari gelombang bunyi ya. Oke, kita hitung ya. V, kecepatan bunyi di air laut adalah 1600 meter per second. Kemudian T yang terdengar adalah 3/4 second. Kemudian kalian disuruh nyari
kedalaman pesawat ini ya, yang jatuh ya. Oke, bunyi ini adalah bunyi pemantulan anak-anak ya. Jadi ada apa? Dia di sini ada permukaan laut ya. Jadi alat detektor ini menerima kembali ya. Jadi termasuk bunyi pemantulan ya. Dari laut ditembakkan kembali lagi ke alat ini ya. Kemudian S sama dengan VT per 2. Kita masukkan ya, 1600 dikali T-nya 3/4 2 ya, bagi 2. Nah, kita hitung yang atas dulu ya. 1200 per 2 sama dengan 600 meter di bawah permukaan laut. Mudah ya. Nomor berikutnya, Steven, seorang pendaki, berteriak di depan tebing. Suara teriakan yang memantul pada tebing di depan pendaki terdengar setelah 8 second. Seperti T ya. Jika kecepatan bunyi adalah 340 V ya. Berapakah jarak antara tebing dan pendaki? Ya, jadi di sini ada tebing, di sini ada Steven, di sini ada tebing lagi. Nah, ya, ada tebing lagi ya. Suara teriakannya kemudian mantul lagi terdengar ya. Berarti termasuk pemantulan ya. Oke anak-anak, kita bisa hitung ya. S sama dengan S ya. S sama dengan V kali T per 2 karena pemantulan. 340 dikali 8 dibagi 2 ya, coret-coret 4 ya. 1360 meter. Jadi jarak antara tebing yang satu dengan yang lain adalah 1360 meter. Mudah ya. Pertanyaan selanjutnya. A wave complete one vibration as it move a distance of 4 meters at the speed of 30 meter per second. What is the period and frequency of the wave? Nah, nomor 11 ini ditanya adalah lambda. Lambdanya adalah 4 M ya, diketahuinya lambda bukan ditanya. Kemudian V-nya adalah 30 meter per second gelombang ini ya. Kalian disuruh nyari T, kemudian sekalian disuruh nyari juga frekuensi. Kita hitung ya. T sama dengan lambda per V ya. Kalau dibuat segitiga, lambda di atas, periode dan V di bawah. Kita hitung ya. 4 dibagi 30 atau 0,133 second. Kemudian kalian disuruh nyari frekuensi ya, frekuensi 1 per T ya, 1 per 4 per 30 ya, 30 per 4 7,5 Hz. Nah, jadi periode dari gelombangnya adalah 0,133 second dan frekuensinya 7,5 Hz. Pertanyaan berikutnya. Nah, kalian disuruh mencari berapa amplitudenya ya. Kita langsung jawab ya. A adalah tinggi bukit ya, 15 cm. Kemudian lambda. Nah, kalau lambda kalian gunakan grafik yang bawah anak. Ya, karena di sini adalah cm kan panjang. Kalau periode pakai yang atas ya. Nah, satu bukit satu lembah dari sini ke sini ya. 1 2 3 4. Sekali loncat 10 berarti lambdanya adalah 40 cm. Kemudian periode lihat dari sini ya. Satu bukit satu lembah berapa second? Satu bukit satu lembah 20 second. Kemudian frekuensi 1 per T 1/20 ya, atau 0,05 Hz ini frekuensinya. Kemudian cepat rambat gelombang ya, cepat rambat adalah rumusnya
lambda per periode ya. 40 cm per 20 sama dengan 2 cm per second. Nah, mudah ya. Kalian bisa lihat gambar saja sudah bisa menemukan pertanyaan dan bisa langsung menjawab pertanyaannya. Nah, kalian pelajari ya anak-anak ya, mudah sekali. Nah, kalian sudah mendengarkan dan melihat video penjelasan dari beberapa nomor soal yang sudah Miss berikan untuk materi getaran dan gelombang. Kalian pelajari baik-baik ya. Miss berharap kalian bisa mengerjakan soal tes yang akan Miss berikan pada kesempatan yang akan datang. Semangat ya. Selamat belajar anak-anak.